Pada saat yang sama, bintang kekaisaran hitam keemasan ini sangat mirip dengan bintang kuno yang dilihat Li Tianming di gerbang tak berwarna pedang Donghuang. Saat lahir, Li Tianming merasakan inti yang telah lama hilang darinya akhirnya kembali. Pada saat ini, dia bahkan merasakan beberapa perubahan psikologis keturunan Yan Huang di Sang Xingsu melalui bintang kaisar hitam emas ini. Jalan untuk menjadi kaisar dewa kekacauan dapat dianggap sebagai langkah menuju dunia baru. Li Tianming menggunakan hampir semua rerun dewa turunan di tubuhnya untuk langkah ini, dan juga memakan banyak buah 9 kehidupan emas. Semua kekuatan obat dari buah 9 kehidupan terkumpul menuju An Bintang ke-7. Ledakan-ledakan-ledakan. Di bawah kekuasaan perintah kaisar, vitalitas agung lahir di posisi ini, seolah-olah mengumpulkan kehidupan asli dari alam semesta kecilnya. Dengan ledakan, semua hal terlahir kembali. Dari tempatnya berada, dia benar-benar dapat mendengar suara bintang meledak. Kakak Ji, kamu meledak, goda Meo Meo. Apa? Ketika Ying Huo mengamati lebih dekat, dunia seolah lahir di lokasi Li Tianming. Cahaya bintang dan debu hitam keemasan yang tak berujung mengembun di sini, dan cahaya ilahi hitam keemasan yang menyala menerangi dunia dalam radius jutaan meter. Di bawah cahaya ini, partikel neutron hitam keemasan yang membara lahir dan mengembun satu demi satu. Ledakan. Pilar bintang berwarna emas dan hitam tiba-tiba muncul. Ia meraung seperti makhluk hidup, dan bagaikan naga emas dan hitam bersisik, ia muncul dari kegelapan alam semesta. Bagaikan sendewa akhir sebuah lukisan, ia membentuk bagian terpenting dari tubuh Kaisar Zeus. Tergantung pada, Ying Huo dan Meout sama-sama acak-acakan tertiup angin. Budidaya simbiosis. Wajah Li Tianming serius, dan cahaya ilahinya bersinar. Ia percaya bahwa inilah takdir seorang kaisar, dan ia harus begitu agung, mendominasi, dan bangga. 1 orang dan 6 hewan peliharaan, berlatih bersama. Jiji membutuhkan kekuatan sumber bintang untuk pulih sepenuhnya, jadi ia akan absen sementara selama latihan ini. Untungnya, esensinya tidak mengharuskan Li Tianming berubah, jadi dia untuk sementara tidak bisa mengikutinya. Ledakan. Ketika tubuh sempurna Dewa Zeus milik Li Tianming terbentuk, simbiosis antara dirinya dan hewan-hewan pendampingnya tampak semakin sempurna. Ini adalah pertama kalinya setelah terobosan tersebut, Li Tianming mempromosikan pembukaan segel garis keturunan mereka melalui kultivasi simbiosis. Mereka dengan liar menyerap kekuatan Yan Huang Mingyuan, dan kekuatan Dewa Zeus dalam tubuh mereka melonjak liar. Kali ini, banyak sumber daya ilahi yang dipanen. Li Tianming meningkatkan jumlah titik bintang mereka menjadi lebih dari 1 miliar sekaligus. Ini sudah merupakan batas bagi dewa kosmik biasa. Meskipun tidak ada kekuatan magis baru yang muncul, jelas bahwa mereka telah diperkuat kembali. Dewa hantu karakter Cina Xia Agung akhirnya mencapai status dewa hantu tingkat kosmik. Awalnya, ranah dewa bintang Li Tianming adalah belenggu dewa hantu ini. Ketika tubuhnya bertransformasi sempurna, dewa hantu aksara Cina Xia Agung ini tiba-tiba bertransformasi dan resmi menembus 10.000 aksara Cina. Ledakan. Puluhan ribu karakter Mandarin mengelilingi Li Tianming, masing-masing bersinar dengan cahaya bintang, berukuran puluhan meter, seperti kata-kata, dan juga seperti pusaran bintang. Jelas, potensi dewa hantu tingkat kaisar ini telah terstimulasi sepenuhnya. Level dewa hantu berada di level yang sama dengan dunia sumber bintang. Meskipun berada di level alam semesta, kekuatannya sudah sangat kuat. Kata-kata bintang. Li Tianming menemukan bahwa setiap kata memiliki evolusi cahaya bintang, dan setiap goresan mengandung kekuatan lautan bintang yang luas. Kurasa buku klan Dewa Fantasi Sampah bisa dibuka sekarang. Li Tianming tidak terburu-buru membukanya, juga tidak memperhatikan transformasinya yang lain dengan saksama. Ia segera menyingkirkan ilusinya, membiarkan miao-miao menyatu menjadi satu, lalu pergi ke arah Wei Sheng Moran, Shi Zhen, dan yang lainnya. Kau punya syaratnya, tapi kau tak bisa menoleransinya sedetik pun, kata Ying Huo dengan nada menghina. Omong kosong. Li Tianming kehilangan kata-kata. Ini terutama karena para kaisar perang itu menyadari aku terus bergerak, jadi mereka berhenti mencariku dan malah menuju bola binatang kecil itu. Orang-orang ini telah memasuki gunung keajaiban. Jadi waktu masih sangat mendesak. Untungnya, Shi Zhen dan Wei Sheng Moran telah mengambil jutaan bola binatang kecil. Li Tianming pergi ke sana saat itu untuk menemui mereka dan kemudian membawa mereka ke tempat yang aman. Yin Chen telah memimpin jalan bagi mereka. Lagi pula, ini wilayah arena Tiandao. Seluruh tungku bintang 10 Desolate sedang mengawasi kita. Bagaimana mungkin kita berbuat salah, kata Li Tianming. Tidak bisakah Kaisar Langit melihatnya di cermin Yin Yang-nya, kata Ying Huo sambil mendesah. Penuh dengan bola-bola binatang kecil.
Li Tianming memelototi Ying Huo. Tidak, bisakah kau tidak membicarakan ini? Itu inti dari kultivasimu. Orang-orang muda salah berpikir, hehe, kata Ying Huo. Ini takdir. Meong menggelengkan kepalanya. Li Tianming terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Setelah kita bertemu kembali dengan mereka, kita tidak perlu khawatir tentang kaisar perang untuk sementara waktu. Jika Xiao Feng tidak keluar, alangkah baiknya jika kita bisa mengirim bola-bola binatang kecil ini ke matahari. Jiji juga perlu mengisi kembali energi bintang. Sayangnya, pintu masuk ke rerun dewa itu sekarang sudah pasti terhalang. Dengan tubuh dewaku yang setinggi 800 meter, aku pasti tidak bisa kembali ke rerun dewa bintang atas. Masalahnya aku tidak bisa kembali. Tepat ketika Li Tianming sedang mengkhawatirkan hal ini, Yin Chen tiba-tiba berkata, "Oh, aku baru saja menemukan bahwa rerun dewa ini memiliki jalan keluar lain." Apa Li Tianming berhenti dan bertanya dengan cepat pada Yin Chen, kemana arahnya Taiko Hengxia atau Sang Xingsu? Seekor kecoa kecil menggelengkan kepalanya di telapak tangan Li Tianming, keduanya salah. Apa itu? Di lantai bawah, ada tempat bernama Xingsu. Dari mana kau mendapatkan binatang bermata 100 itu? Tanya Yin Chen. Binatang bermata 100. Li Tianming tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat, bintang biru maple ada gua di sebelahnya, dengan ibel-ibel jahat kuno dan ibel-ibel gelap tempat yang pernah dikunjungi Jian Qinghe dan aku. Itu benar, Li Tianming teringat pada saat itu, konon gua itu menuju ke alam leluhur. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa alam leluhur ini sebenarnya adalah peninggalan tingkat rendah. Bawa Zizen dan Xiao Yu bersamamu, lalu kita pergi ke pintu keluar itu. Kalau semuanya lancar, kita bisa kembali ke Sang Xingsu, kata Li Tianming. Batuk-batuk, Ying Huo terbatuk. Apa yang ingin kau katakan? Li Tianming menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tidak ada Tiandao Arena di sana. Di bawah topeng Bauhinia, tubuh Li Tianming sebagai dewa alam semesta begitu luas dan agung sehingga hanya dia yang bisa melihatnya. Kaisar, kesengsaraan yang menentukan, tatanan alami dari 7 binatang pendamping, dan garis keturunan binatang buas kuno yang kacau telah mengubah fisiknya. Binatang buas kuno yang kacau ini membuat daging dan darahnya sangat ganas, seperti binatang buas raksasa di langit berbintang, dan warisan kaisar dewa kekacauan memungkinkannya menstabilkan vitalitas umat manusia. Campuran seperti itu, sang kaisar dan sang binatang menjadi satu, secara alamiah kejam, agung dan mendominasi, dengan penampilan seorang kaisar alamiah. Dia mengenakan jubah naga hitam keemasan, senjata suci tingkat kaisar langit, rambut putihnya diikat sanggul, matanya hitam keemasan, dan tatapannya angkuh. Satu tatapan saja bisa menggemparkan dunia selamanya. Ini adalah Kaisar Zeus. Satu-satunya yang disayangkan adalah topeng Bauhinia, yang untuk sementara menutupi pesona Kaisar Laut Bintang. Segera, Li Tianming berada di suatu tempat di Miracle Mountain, di mana dia bertemu Zizen dan Wei Sheng Moran. Mereka tentu tahu bahwa Li Tianming telah berhasil. Zizen, orang ini, selalu memprovokasiku setiap hari. Aku penasaran bagaimana perasaannya sekarang. Di antara orang dewasa, ambiguitas kecil ini diketahui secara alami. Li Tianming mengira dia semakin panas, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia benar-benar muncul di depannya, gadis itu tidak berani menatapnya, dan melihat sekeliling. Jelas bahwa dia takut pada menit terakhir. Setelah menggodanya sekian lama, dia jadi gugup. Selamat. Ia menundukkan kepala dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Wajah cantiknya sedikit memerah di balik topeng Bauhinia. Hanya itu Li Tianming mengangkat alisnya. Kamu, jangan gegabah, ada mata-mata di mana-mana di luar. Zizen melotot dan mundur selangkah. Jadi, kau benar-benar pandai bicara omong kosong, kata Li Tianming sambil tersenyum. Berhenti bicara. Dengan Wei Sheng Moran di sampingnya, dia merasa makin malu. Di sisi lain, Wei Sheng Moran jauh lebih tenang. Lagi pula, dia sudah lama bersama Li Tianming. Dia hampir menjadi gadis yang menemani Li Tianming paling lama. Lagi pula, pada tahap tengah dan akhir penanaman, setiap langkah memerlukan waktu paling lama, sering kali beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Pihak lain mengejar kita, ayo kita pergi dulu. Li Tianming memimpin mereka menghindari pengejaran Kaisar Zantian dan anak buahnya, dan sekaligus menjelaskan rencananya. Kirim bola-bola binatang kecil dan buah 9 kehidupan ke matahari dulu, tanya Wei Sheng Moran dengan suara rendah. Mari kita uji pada saat yang sama untuk melihat apakah jalan keluar ini memungkinkan, kata Li Tianming. Kalau berhasil, itu akan bagus sekali, kata Wei Sheng Moran setelah berpikir sejenak. Saya juga ingin melihat tentang garis makhluk hidup.
Li Tianming mengobrol dengan mereka dan dengan mudah meninggalkan gunung ajaib. Pihak lain tertinggal dalam menyebarkan informasi, dan dengan debu perak di mana-mana, mustahil bagi mereka untuk menyusulnya. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke perahu gelap alam leluhur. Kakak, Li Qingyu tetap di sana dan diam-diam membuat kemajuan, merasa dirinya sudah cukup cepat. Namun, ketika ia melihat kemajuan Li Tianming dan yang lainnya dengan mata kepalanya sendiri, ia masih cukup terkejut. Menjadi Dewa Zeus berarti mengatasi rintangan besar dalam hidup dan memiliki umur puluhan ribu tahun. Selamat, Li Qingyu merasa sedikit iri saat melihat mereka mengikutinya seperti bayangan. Dia juga tahu tentang urusan Di Yi. Pasti ada jalan. Li Tianming menepuk bahunya dengan lembut. Sekarang masalah Ye Lingfeng juga menjadi perhatiannya. Dia telah meminta Yin Chen untuk berusaha sebaik mungkin menemukan solusi, tetapi sekarang dia tidak tahu apa-apa. Jika bukan karena Xiao Feng, Li Tianming pasti sudah pergi ke Taiko Hengsha. Berdengung, setan jiwa itu turun darinya dan kembali ke Li Qingyu, ketiga kepalanya terkulai dan tampak sangat sedih. Li Tianming tidak berkata apa-apa lagi dan mulai menaiki perahu dunia bawah alam leluhur menuju pintu masuk rerun dewa yang ditunjukkan Yin Chen. Tentu saja, Anda tidak perlu lagi mengenakan topeng di perahu gelap alam leluhur. Ketiganya masing-masing melepas topengnya. Dewa Kosmik tingkat ke-6, Dewa Kosmik tingkat ke-7. Li Tianming menoleh ke belakang pada dua wanita cantik yang menemaninya, yang satu ramping bagaikan kaca, cerdas dan cantik, bahkan memiliki grup tari sendiri. Yang satunya lagi, meski menawan dan menawan di luar, sangat kuat di dalam. Dengan tubuh Zeus, mereka bagaikan alam semesta, namun hangat dan lembut. Ketika Li Tianming benar-benar menjadi Zeus, ia akhirnya dapat menghargai esensi mereka. Wow, ketika mereka melihat Li Tianming sekarang, mereka semua tanpa sadar memberinya seruan kekaguman seperti Fanggel. Sejauh ini, mereka telah melihat banyak tubuh Zeus, tetapi mereka belum pernah bertemu seseorang yang memiliki sikap semurah hati Li Tianming. Dia adalah satu-satunya penjinak binatang raksasa kekacauan dan kaisar laut bintang di seluruh alam semesta. Tubuh Zeusnya penuh dengan bintang-bintang terang dan memiliki aura yang mendominasi dunia, yang telah memikat hati para wanita. Saya akan berlatih. Keduanya saling cemburu, tetapi pada titik ini, mereka berdua panik dan melarikan diri. Li Tianming juga bingung apakah harus tertawa atau menangis. Dua orang bodoh. Berbicara tentang kepribadian, Sui Shen Yao adalah yang terpanas. Sayangnya, dia bahkan tidak sebesar jari kelingking Li Tianming. Tak lama kemudian, perahu dunia bawah alam leluhur tiba di dekat pintu masuk yang disebutkan Yin Chen. Li Tianming menyembunyikan perahu gelap dunia leluhur ini di bagian terdalam Yan Huang Mingyuan, di mana ia dapat menghindari infiltrasi arena Tiandao untuk sementara. Ayo pergi, Li Tianming berkata pada mereka bertiga. Kakak, Li Qingyu ragu sejenak dan berkata, kalau kita meninggalkan alam leluhur, kita tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun jika Xiao Feng butuh bantuan. Aku ingin tinggal di sini bersama Hunmo. Bagaimana kalau tiba-tiba dia membaik? Li Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini sangat berbahaya. Jika perahu dunia bawah leluhur ditemukan oleh arena Dao Surgawi, itu akan merepotkan. Kalau begitu aku juga akan tinggal, kata Zizen tegas. Aku juga. Wei Sheng Moran baru saja mengucapkan dua patah kata ketika Zizen memotongnya. Kau tidak bisa tinggal. Kau harus membawa cermin Yin yang kaisar bersamamu. Wei Sheng Moran tercengang. Fiuh. Li Qingyu tak kuasa menahan tawa dan berkata, kalian berdua ini apa sepertinya adikku ini monster. Apa kalian takut padanya? Mereka terdiam. Zizen menggigit bibirnya dan berkata, tidak apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah kembali, jadi aku akan membantu adikmu di sini saja. Li Tianming berpikir sejenak dan memutuskan bahwa mereka memang membutuhkan bantuan di sini. Ia berkata, baiklah kalau begitu. Xiao Yu dan aku akan kembali dulu. Seharusnya tidak lama. Hati-hati. Jangan khawatir, kata Zizen lembut. Li Tianming sangat percaya diri dengan pekerjaannya. Secara umum, dia memang sangat andal dan lebih mampu menangani berbagai hal secara mandiri daripada Wei Sheng Moran. Dia telah banyak membantu Li Tianming. Meninggalkan, Li Tianming melambaikan tangan selamat tinggal dan meninggalkan perahu gelap alam leluhur bersama Wei Sheng Moran. Mereka melakukan perjalanan melalui Yan Huang Mingyuan, bergerak maju dengan susah payah. Rawa Yan Huang Mingyuan di sini terlalu lebat, pantas saja tak seorang pun menemukan pintu masuk ini, kata Wei Sheng Moran dengan agak susah payah. Apakah kau sudah menyerap semua perintah klan Dewa Langit Fantasi? Tanya Li Tianming, berbalik sambil menarik tangannya ke depan. Masih ada beberapa yang tersisa,
dan mereka seharusnya bisa menjadi dewa kosmik tingkat 8, kata Wei Sheng Moran. Oh, Li Tianming sekarang memiliki tubuh Zeus yang tingginya 800 meter. Zeus tingkat pertama, 800 meter, memang abnormal. Tubuh Dewa Zeus milik Wei Sheng Moran sekarang panjangnya 700 meter, agak kecil. Kalau begitu, kau harus menerobos dulu, kata Li Tianming dengan santai. Kamu? Apa maksudmu? Kata Wei Sheng Moran tanpa ekspresi. Li Tianming tersenyum. Pada saat ini, dia telah melihat pintu masuk yang disebutkan Yin Chen. Diameternya hanya sekitar 1 kilometer, jadi sangat kecil. Jauh lebih kecil dari pintu masuk Sang Xingsu. Justru karena kecil, belum pernah ada orang yang menginjakkan kaki di sini. Wei Sheng Moyan menundukkan kepalanya dan berkata pelan, merasa sangat bingung. Dalam sekejap mata, Li Tianming telah menariknya ke dasar pintu masuk. Aku ingat terakhir kali aku pergi ke Gua Bintang Ibel Kegelapan, semakin dalam aku masuk, semakin bingung aku. Ada rumor bahwa Gua Bintang Ibel Kegelapan menyimpan rahasia lain. Tak disangka, setelah menjadi Dewa Zeus, ia justru mengungkap rahasia aslinya dari arah lain. Salah, Li Tianming memandang rerun dewa bawah di belakangnya dan bergumam, mata binatang bermata 100 itu tidak mungkin muncul begitu saja. Mungkinkah masih ada hal-hal yang berkaitan dengan ibel jahat kuno yang tersembunyi di rerun dewa bawah? Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan situasi di Gua Bintang Ibel Kegelapan, tanya Wei Sheng Moran dengan gugup. Baiklah, Li Tianming tidak terlalu memikirkannya, tetapi berkata kepada Yin Chen, lain kali kamu masuk, kamu bisa mencari jejak ibel jahat kuno itu. Baiklah, kata Yin Chen. Meninggalkan, Li Tianming memegang tangan Wei Sheng Moran, dan mereka memasuki pintu masuk seperti cermin hitam satu demi satu. Berdengung, ada kilatan cahaya, dan mereka melewati cermin dan muncul di sebuah gua berwarna merah darah. Yan Huang Mingyuan yang kaya menghilang dalam sekejap. Li Tianming merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan. Dia melirik sekelilingnya dan berkata dengan sedikit terkejut, itu memang Gua Bintang Ibel Kegelapan di sebelah bintang biru Maple. Ini sungguh suatu kebetulan. Pada awalnya, dia hanya seorang dewa bintang kecil, tetapi sekarang setelah dia menjadi Dewa Zeus, Gua Bintang Setan Gelap yang dalam dan besar dalam kesannya telah berubah total, sekarang tampak seperti ruang rahasia yang sempit. Kalau saat ini dia berhadapan dengan mata binatang bermata 100, barangkali ia tidak akan mampu membingungkan jiwa Dao Alam ke-9 Li Tianming. Pada saat berikutnya, seluruh Gua Bintang Setan Gelap mulai bergetar. Li Tianming menemukan bahwa langit berbintang di sekelilingnya mulai retak menjadi retakan mirip jaring yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh, retakan terus meletus, menghantam Gua Bintang Ibel Kegelapan yang bagaikan sarang. Sesaat, penghalang batu di sekitarnya runtuh. Ledakan, di langit berbintang, Gua Bintang Setan Kegelapan yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk di tempat dan tersebar di langit berbintang rerun dewa bintang yang lebih rendah. Sebuah nebula gelap muncul di sebelah Maple Blue Star. Banyak sekali praktisi di Maple Blue Star yang terkejut dan menatap langit dengan bingung. Kaisar telah kembali. Mereka segera merasakan tersambungnya benang semua makhluk hidup. Untuk sesaat, triliunan petani di Maple Blue Star gempar. Di dalam nebula gelap, banyak orang melihat dua bintang berbentuk manusia yang menyala-nyala. Bintang-bintang berbentuk manusia itu melintasi langit, dan seluruh bintang biru Maple berguncang. Kemanapun mereka pergi, ruang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, tak mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Kaisar terlalu kuat, semua orang di Maple Blue Star bersorak. Bagi mereka, ini merupakan mukjizat sejati, dan meski hanya berlangsung sesaat, itu sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah. Tubuh Zeusku benar-benar menghancurkan Gua Bintang Ibel Kegelapan secara langsung. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Aku mungkin tidak akan bisa memasuki kota kekaisaran takdir. Ketika Li Tianming kembali ke Siak Xingsu sebagai Dewa Alam Semesta, dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya Dewa Alam Semesta di Sang Xingsu bagi Siak Xingsu. Pantas saja para dewa rerun dewa bintang atas tidak turun untuk mendominasi rerun dewa bintang bawah. Bagi mereka, dunia yang mudah hancur ini sungguh tak berarti. Inilah level yang kuat. Mungkin bagi Zeus, dunia yang teratur ini hanya memiliki satu dunia, Sang Xingsu, dan dunia lainnya hanyalah gelembung yang melekat pada Sang Xingsu. Wei Sheng Moran mendesah. Mari kita lihat apakah mata bintang masih bisa mendukung kita, kata Li Tianming. Jika tidak, akan sangat merepotkan. Cobalah menahan kekuatan Zeus. Jaga stabilitas. Keduanya tiba di sekitar mata bintang dan kembali ke formasi 10.000 bintang surgawi. Ledakan-ledakan-ledakan. Untungnya,
Mata bintang ini masih berfungsi, lagi pula ia merupakan bagian dari formasi 10.000 bintang surgawi. Berdengung. Setelah cahaya bintang melintas, Li Tianming tiba di deretan 10.000 bintang surgawi. Lalu kembalilah langsung ke matahari melalui mata bintang bergerak dari pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Sekarang Aurora, Suisen Yao dan yang lainnya semuanya telah pergi ke matahari, dan banyak kerabat juga pergi ke sana untuk berlatih, jadi Li Tianming pergi tanpa menginap. Akan tetapi, meski itu hanya perpindahan singkat, orang-orang di Destiny Imperial City merasa gembira. Tergantung pada, Suisen Siyue masih mengendalikan situasi ketika tiba-tiba ia melihat sesosok raksasa setinggi beberapa ratus meter mengenakan jubah naga emas dan hitam muncul di formasi 10.000 bintang surgawi. Ia benar-benar tercengang. Apa-apaan ini menantu laki-lakiku? Dia lumpuh. Kaisar, jutaan teriakan datang dari belakangnya seperti tsunami, menyebar ke arah formasi 10.000 bintang. Mati rasa, Suisen Siyue segera berdiri, tidak. Aku juga harus pergi ke matahari untuk berlatih, aku juga ingin menjadi dewa alam semesta. Rerun dewa yang lebih rendah, alam leluhur Mingsu. Zizen dan Li Qingyu duduk berdampingan, mengobrol dengan suara pelan. Zizen banyak bertanya tentang kehidupan Li Tianming di benua Yanhuang. Dia dan Jiang Feiling sudah saling kenal begitu lama, bahkan lebih lama darimu. Zizen mengerucutkan bibirnya, sorot penyesalan terpancar di matanya. Ya, Li Qingyu mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum. Aku ingat waktu pertama kali bertemu mereka, adikku masih agak seperti anak SMP. Dia sangat lemah saat itu, seperti setitik debu. Zizen menghela napas pelan dan berkata dengan sedih, sepertinya tidak ada harapan. Ada masalah apa, tanya Li Qingyu. Tidak, Zizen menggelengkan kepalanya. Li Qingyu hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, roh ibel yang tidak jauh darinya terbangun dari tidurnya dan meraung ke udara, sangat bersemangat. Apa itu? Zizen tiba-tiba berdiri. Berdengung. Kehampaan di hadapanku tiba-tiba berfluktuasi, dan pintu menuju dunia lain tampak terbuka. Dalam sekejap, seorang pemuda bermata ungu keluar. Di belakangnya, tampaknya ada miliaran setan bermata satu berkumpul di ruang memori alien itu. Xiao Feng, tubuh Li Qingyu gemetar dan air mata memenuhi matanya. Kami telah lama berpisah dan tidak pernah menyangka akan bertemu lagi pada kesempatan seperti ini. Ini seharusnya menjadi momen yang membahagiakan, tetapi mata ungu aneh milik Ye Lingfeng dan banyaknya ibel di gerbang pusaran di belakangnya membuat reuni ini menjadi sangat berbahaya. Ada yang salah dengannya. Wajah Zizen berubah, dan dia cepat-cepat menarik Li Qingyu ke belakang. Mereka tinggal di sini hanya untuk melihat apakah ada petunjuk yang ditinggalkan Ye Lingfeng. Mereka tidak pernah menyangka dia akan muncul di sini dalam situasi seperti ini. Tepat saat Zizen hendak bergerak, Ye Lingfeng, yang bermata ungu, hampir ikut bergerak. Ia melirik Li Qingyu dengan tatapan dingin berwarna ungu, lalu berkata dengan nada seperti hantu, ini alat tawar-menawar yang sangat bagus. Tubuhnya yang gelap dan berbayang tiba-tiba menerkam ke arah Zizen dan Li Qingyu. Di belakangnya, ibel-ibel yang tak terhitung jumlahnya dengan satu mata di dada mereka terbaring di pintu pusaran. Mereka tidak keluar, tetapi berteriak-teriak nyaring di dalam, tampak sangat bersemangat. Mata Ye Lingfeng tiba-tiba menyapu ke arah Zizen, dan pada saat ini dia melihat Zizen berubah menjadi ibel neraka ungu. Kamu bukan makhluk di alam semesta yang teratur. Alis Ye Lingfeng tiba-tiba terangkat, dan dia mencibir, orang-orang dari era kekacauan juga ingin menyelinap ke alam semesta abadi untuk mendapatkan sepotong kue. Apakah ada sesuatu di sini yang bisa kau makan? Saat ia berbicara, pusaran hitam di dadanya tiba-tiba berputar ke arah yang berlawanan, dan kekuatan ungu hitam yang dahsyat melonjak keluar. Kekuatan ini bukanlah kekuatan jiwa, juga bukan kekuatan biasa. Kekuatan ini sangat aneh. Ketika melilit Zizen, tiba-tiba ia menggulung menjadi kepompong raksasa, menyegel Zizen di dalamnya. Ledakan. Zizen tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyerang kepompong ungu hitam itu dengan panik, tetapi benda itu terus berubah bentuk dan dia tidak dapat merobeknya untuk sementara waktu. Zizen. Ketika Zizen ditekan, hanya Li Qingyu yang tersisa di depan Ye Lingfeng. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengendalikan tubuh Ye Lingfeng saat ini bukanlah dirinya sendiri, tetapi eksistensi mengerikan kaisar satu dari dunia lain. Ikuti aku ke dunia lain. Dia tersenyum dingin, merentangkan tangannya, tiba-tiba meraih Li Qingyu, dan menuju ke pintu menuju dunia lain. Li Qingyu tidak panik maupun panik, ia hanya menatap orang yang dikenalnya dengan tatapan hangat. Ia memiliki keyakinan di hatinya, yakin bahwa orang yang bersamanya tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya. Pada saat ini,
roh jahat di sampingnya tiba-tiba menghantamnya. Roh jahat itu berubah menjadi badai jiwa dan menyerbu otak Ye Lingfeng. Sebuah mata ungu besar terlihat jelas di sana. Warna merah di mata itu membentang seperti tentakel gurita, dan puluhan ribu tentakel menembus otak Ye Lingfeng dan bahkan menyebar ke tubuhnya. Ini parasitisme murni. Mengaum. Setan jiwa itu meraung marah, dan saat menyatu dengan tubuh jiwa Ye Lingfeng, api hitam amarah berkobar, menyebabkan pembuluh darah ungu bergetar dan kejang, dan mata ungu besar itu juga mengeluarkan teriakan kesakitan yang marah. Pada saat ini, warna merah keunguan di mata ungu Ye Lingfeng memudar, dan mata merah gelapnya pun muncul. Matanya dan mata Li Qingyu bertemu. Tatapan Ye Lingfeng yang awalnya dingin tiba-tiba berubah lembut. Di tengah keributan ini, ia tersenyum lembut dan berkata, dia cemas. Aku akan menang, jangan khawatir. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia langsung mendorong Li Qingyu keluar, lalu dia melangkah mundur dan menabrak pusaran dunia lain. Berdengung. Gerbang pusaran itu berkedut, lalu menyusut dan menghilang, dan suara-suara aneh para ibel yang tak terhitung jumlahnya juga berhenti tiba-tiba. Li Qingyu jatuh ke tanah dan menatap gerbang pusaran dengan cemas. Adegan terakhir yang dilihatnya adalah Ye Lingfeng seperti telah jatuh ke lautan ibel dan ditelan oleh ibel yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Feng, mata Li Qingyu merah dan dipenuhi air mata, dan hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ketika Ye Lingfeng menghilang, kepompong raksasa di tubuh Zi Zhen pun menghilang. Ia melepaskan diri dan melihat Li Qingyu masih di sana. Ia menghela napas lega dan bergegas menghampiri. Apakah dia akhirnya bangun, tanya Zi Zhen. Yah, seharusnya itu berkat ibel jiwa. Ia mengikutinya, bisik Li Qingyu. Jelaslah bahwa dia merasa sangat kesal. Setidaknya dia punya teman, jadi dia pasti punya lebih banyak ide. Zi Zhen mengenang, apakah dia baru saja bilang akan menang? Li Qingyu mengangguk. Itu menunjukkan dia masih percaya diri. Apa ini benar-benar hal yang baik? Zi Zhen menepuk punggungnya pelan. Jangan terlalu khawatir. Pasti ada jalan. Kakakmu akan segera kembali setelah mengantarkan bola binatang kecil itu. Aku tahu. Li Qingyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku hanya merasa tidak bisa membantumu. Aku merasa sangat tidak berdaya. Saya mengerti, kata Zi Zhen. Sisa percakapan hanyalah basa-basi, tetapi Li Qingyu masih sibuk. Ia tak tahan menunggu dengan sia-sia. Antara dirinya dan Ye Lingfeng, ini bukan sekadar menunggu, melainkan berlari ke arah satu sama lain. Tidak lama kemudian, Li Qingyu mengeluarkan kolam dosa asal. Darah warisan 8 dewa dikumpulkan di kolam dosa asal ini, dan sebagian besarnya masih ada di dalamnya. Aku akan masuk dan mencoba lagi, kata Li Qingyu kepada Zi Zhen. Agak berbahaya, apa kau tidak menunggu adikmu, tanya Zi Zhen dengan khawatir. Tidak perlu menunggu lagi. Li Qingyu menggelengkan kepala dan tersenyum, kakakku punya terlalu banyak tanggung jawab. Aku tidak bisa selalu mengandalkannya dalam segala hal. Zi Zhen terdiam beberapa saat, dan dia melihat ekspresi tekad Li Qingyu. Sebagai seorang wanita, dia tentu saja mengerti suasana hati Li Qingyu yang tak berdaya. Jika itu dia pasti akan mengambil risiko, bahkan jika ada risiko. Bunga di rumah kaca tidak akan bisa tumbuh jauh. Ledakan. Li Qingyu memperbesar kolam dosa asal, lalu melompat ke dalamnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berdengung. Kolam dosa asal dibalikkan di perahu dunia bawah alam leluhur dan disegel sepenuhnya. Perahu dunia bawah alam leluhur segera menjadi sunyi, dan tidak ada pergerakan di kolam dosa asal. Zi Zhen masih sedikit khawatir, jadi dia tetap di dekat kolam dosa asal. Awalnya sunyi senyap, tetapi setelah sekitar setengah bulan, kolam dosa asal tiba-tiba bergetar, dan garis-garis emas dan hitam di atasnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Gambar Dewi Bulan bersinar di dalamnya, dan pada saat yang sama, suara burung yang mengaum terdengar. Suara kicauan burung kadang-kadang berubah menjadi teriakan panjang kun raksasa di laut dalam, bergema di seluruh perahu dunia bawah tanah alam leluhur. Ledakan. Akhirnya, pada saat tertentu, kolam dosa asal tiba-tiba meledak di udara, lalu mulai menyusut di udara, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang, menjadi sedikit redup. Di tempat kolam dosa asal awalnya berada, asap tebal kini mengepul. Kemudian, dua cahaya bintang yang menyilaukan bersinar di dalamnya, dan seorang pria dan seekor roh keluar dari nebula asap dan debu. Berubah. Zi Zhen sedikit terkejut, tetapi dalam hatinya dia sungguh-sungguh bahagia untuk Li Qingyu. Zi Zhen mengamati dengan saksama dan melihat seorang gadis berambut panjang seputih bulan muncul di hadapannya. Ia anggun dan anggun, dengan sepasang mata seputih bulan sedalam laut, dan gaun putih yang menerangi lautan bintang. Ia sungguh cantik. Yang paling penting,
fisiknya tampaknya telah mengalami transformasi yang tak terbayangkan, yang merupakan perasaan yang familiar namun asing. Ada apa? Zizen maju dan bertanya dengan khawatir. Memang agak sulit, tapi untungnya banyak, kata Li Qingyu setelah menarik napas dalam-dalam. Kesadaran spiritual, hewan peliharaan Zizen menatapnya, lalu menatap Suo Yue di belakangnya dan bertanya. Ya, kurasa aku sudah mencapai batasku dalam mewarisi darah Zeus dari Dewa Matahari Terbenam dan Dewa Bintang Jatuh. Li Qingyu berbalik dan menatap Suo Yue. Berdengung, bulan baru tiba-tiba melebarkan sayapnya, dan burung peng putih keperakan ini seakan menjelma menjadi harta karun di langit berbintang. Setiap bulu di tubuhnya memancarkan cahaya bulan seputih salju. Ada banyak totem wajah binatang di sekujur tubuhnya, dan setiap totem wajah binatang berganti-ganti antara burung peng dan ikan kun. Setiap totem berisi sistem kekuatan yang lengkap. Suo Yue saat ini merupakan kumpulan binatang pendamping yang tak terhitung jumlahnya. Ada berapa totalnya terlalu banyak untuk dihitung. Zizen sedikit terkejut. 98. Li Qingyu menatap Suo Yue dengan sangat lembut. Itu 99 binatang semesta. Zizen membelalakan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ya, aku telah menjadi Beastmaster selama 99 tahun. Li Qingyu tak pernah menyangka bisa mencapai titik ini. Bagi seorang wanita fana yang lahir di Sekte Donghuang, pengalaman ini terlalu berlebihan. Tolong beritahu aku, apa artinya ini? Apakah ada penjinak binatang di antara Dewa Matahari Terbenam yang bisa menjinakkan binatang kosmik tingkat tinggi seperti itu? Tanya Zizen sambil tersenyum tak berdaya. Mungkin tidak. Li Qingyu terdiam sejenak. Dari sudut pandang Beastmaster, aku saat ini berada di puncak Sang Xingsu. Tentu saja, aku tidak bisa dibandingkan dengan saudaraku. Benar, dia memang abnormal. Zizen menatapnya tajam. Artinya, jika kau menunjukkan hewan pendampingmu sekarang, hampir pasti akan menggemparkan rerun Dewa Bintang atas. Para Dewa Matahari Terbenam dari alam sumber bintang tingkat surga kaisar itu mungkin akan ketakutan setengah mati, kan? Mungkin, aku tidak yakin. Satu-satunya firasatku saat ini adalah kita mungkin membutuhkan banyak sumber pesanan, kata Li Qingyu. Dan kau tidak hanya memiliki seekor binatang pendamping, tetapi juga warisan kesadaran para Dewa Meteorit, tanya Zizen. Simulasi ini telah mencapai puncak tingkat ke-99. Dan aku memiliki 18 kesadaran. Tatapan mata Li Qingyu semakin tajam. Warisan 8 kelompok dewa lainnya belum ditingkatkan. Hanya 2 kelompok ini yang ditingkatkan. Aku kembali terlihat seperti klan Dewa Yan Huang Ortodoks. Dengan cara ini, tingkat pertumbuhan wilayahmu seharusnya juga bisa mencapai puncak rerun Dewa Bintang atas. Zizen tersenyum, ketika saudaramu kembali, dia akan terkejut. Li Qingyu bersenandung. Dia memandang ke arah hilangnya pintu pusaran alien, hanya dengan satu pikiran dalam benaknya. Berdengung. Melalui formasi 10.000 bintang surgawi, tubuh Dewa Zeus milik Li Tianming dan Wei Sheng Moyan akhirnya dipersatukan kembali dalam pemakaman Kaisar 9 Naga. Dan Kaisar 9 Naga dimakamkan di bawah sinar matahari saat ini. Di tengah gemerlap bintang, ia tiba di matahari tingkat penciptaan. Saat tubuh Zeusnya muncul di sini, ratusan juta keturunan Yan Huang Protoss di matahari merasakan kehadirannya dengan segera. Dia kembali. Untuk sesaat, semua orang di matahari gempar. Pergi dan berikan bola binatang kecil itu, buah 9 kehidupan, sumber ketertiban, sisa-sisa Dewa Zeus, dan sebagainya kepada ayah angkatku terlebih dahulu, kata Li Tianming kepada Wei Sheng Moran. Dengan Li Wudi yang bertanggung jawab di belakang, Li Tianming tidak perlu memikirkan detailnya. Ia hanya perlu membongkar barang. Kali ini, setelah membasmi 58.000 dewa dan sang jenius Zeus, Li Tianming membawa kembali terlalu banyak sumber daya kultivasi. Sekarang, puluhan miliar keturunan Yan dan Huang di matahari ini telah terbebas dari belenggu jalan surgawi. Dengan benda-benda ini, mereka akan terbang ke angkasa dengan kecepatan tinggi. Yang paling penting adalah tatanan kekaisaran. Begitu Wei Sheng Moran mulai melakukan pekerjaannya, ratusan miliar makhluk hidup ini bersatu kembali dengan tatanan kekaisaran Li Tianming, membentuk sistem laut bintang. Perintah yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke bintang-bintang emas dan hitam di tubuhnya. Bagi Li Tianming sekarang, kekuatan 10 miliar tidaklah banyak, tetapi itulah fondasinya. Membayar hutang. Seperti yang diharapkan Li Tianming, ketika garis keturunan semua makhluk hidup terhubung kembali, tanggapan atas perintah kaisar segera dimulai. Untuk sementara waktu, keturunan Yan dan Huang yang tak terhitung jumlahnya merasakan manfaatnya, dan perintah mereka pun berangsur-angsur meningkat. Beberapa orang bahkan mencapai beberapa terobosan dalam waktu singkat. Semakin rendah tingkat kultivasinya,
semakin parah terobosannya. Semua orang di matahari membaik dengan pesat. Li Tianming di luar sana menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya, sementara ratusan juta orang menangis kekurangan makanan di rumah. Ying Huo lalu menggodanya, ini juga tidak mudah bagimu. Kamu berjuang keras di luar, lalu kamu harus menyusui saat pulang. Kamu harus menjadi ayah sekaligus ibu. Keluar dari sini. Li Tianming melambung ke angkasa, dan tubuh Dewa Zeus yang bersinar sepanjang 800 meter melayang di atas istana surgawi, memungkinkan keturunan Sun Yan Huang yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat tubuh sucinya. Kaisar! Kaisar! Teriakan bergema di seluruh dunia ciptaan. Melihat sekeliling, Li Tianming, tubuh ilahi yang begitu agung, telah membuat semua makhluk hidup memujanya. Li Tianming tenggelam dalam keterlibatan semua makhluk di matahari, tetapi pada saat ini, perubahan terjadi. Tiba-tiba dia melihat ke arah lain di alam semesta. Arena Dao Surgawi benar-benar telah menyadarkan keturunan Yan dan Huang yang tak terhitung jumlahnya di dunia tingkat penciptaan akan kehadiranku. Untuk sesaat, seluruh alam semesta di Ten Desolate Star Furnace tampak bergetar. Ledakan, 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 Li Tianming merasakannya. Di sejumlah besar dunia sumber bintang tingkat penciptaan, garis-garis kehidupan berwarna emas dan hitam mulai membentuk jaring, mengumpulkan ratusan juta garis kehidupan bersama-sama untuk membentuk seberkas cahaya tebal yang tidak dapat dilihat siapapun, dan tiba-tiba naik ke arah tertentu. Satu bintang terhubung ke bintang lainnya. Jaringan makhluk antar bintang yang tak berujung terus terbentuk. Hanya Li Tianming sendiri yang bisa melihat tontonan mengerikan seperti itu di langit berbintang. Aku datang. Tak lama kemudian, jaringan langit berbintang raksasa dengan matahari sebagai intinya membentuk pilar-pilar emas dan hitam yang tak terhitung jumlahnya, turun ke atas perintah kekaisaran Li Tianming. Astaga! Pada saat itu, Li Tianming hampir meledak. Banyak sekali, wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, semuanya memikirkan nama Lin Feng. Pikiran-pikiran yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, akhirnya menemukan Lin Feng yang sebenarnya. Saat Kaisar Laut Bintang dan Benang semua makhluk hidup terhubung, mereka semua tercengang. Apa ini? Dengan keyakinan, dapatkah setiap orang merasakan bahwa Li Tianming ada tepat di samping mereka? Betapa ajaibnya ini. Setiap orang, Li Tianming di matahari memancarkan cahaya yang sangat terang, yang hampir membutakan mata orang. Dia tampaknya sangat kuat lagi. Wei Seng Moran merasa itu sangat mempesona. Untuk sesaat, detak jantung hampir sepertiga keturunan Yan dan Huang di seluruh Ten Wastelen Star Furnace hampir sama. Hati mereka mendidih. Apakah itu dia? Banyak sekali orang yang meneteskan air mata. Li Tianming hampir pingsan karena kekuatan itu. Ia terbatuk dan berkata, aku akan memberitahumu sebuah rahasia yang tak seorang pun boleh ceritakan kepada siapapun. Sebenarnya, namaku Li Tianming. Ledakan. Semua dunia tingkat penciptaan di Ten Desolate Star Furnace tampaknya telah mengalami gempa bumi. Kedelapan dewa itu semuanya bingung. Apa yang terjadi? Antusiasme semacam ini membuat Li Tianming sendiri tidak dapat mengendalikan dirinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Dengan semua pikiran mereka berkumpul, belenggu surga benar-benar runtuh. Belenggu surga merupakan belenggu yang paling besar bagi keturunan Yan dan Huang. Selama beberapa generasi yang tak terhitung jumlahnya sebelum ini, tidak pernah ada tanda-tanda pelonggaran. Li Tianming sebelumnya mengandalkan darah dewa alam semesta Yan Huang dan jiwa darah Yan Huang untuk memungkinkan keturunan Yan Huang di matahari menembus belenggu Dao Surgawi. Ini sudah merupakan keajaiban bagi orang-orang di matahari. Aku tak pernah menyangka bahwa Ordo Kaisarku, yang telah mencapai tingkat bintang, ternyata memiliki efek menentang Dao Surgawi. Ini merupakan efek yang luar biasa bagi Li Tianming, dan cukup untuk membuat semua keturunan Yan dan Huang gembira. Berita baik yang mengejutkan, meskipun pelonggaran belenggu Dao Surgawi hanyalah permulaan, selama tatanan kekaisaran Li Tianming terus tumbuh dan kekuatan garis makhluk hidup meningkat, pada akhirnya, semua keturunan Yan dan Huang di seluruh Sang Xingsu akan memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari kendali belenggu Dao Surgawi. Inilah harapan untuk menyelamatkan seluruh klan. Satu percikan api saja pasti bisa memicu kebakaran padang rumput. Mata Li Tianming sangat panas, dan cahaya di matanya menerangi langit berbintang. Tubuh Dewa Zeus dan kekuatan matahari tingkat penciptaannya hampir menyatu sempurna. Garis keturunan semua makhluk hidup dari seluruh tungku bintang 10 Desolate bersaing dengan cahaya matahari untuk bersinar bersama. Keturunan Yan dan Huang di matahari juga dapat melihat benang kehidupan ini, dan mereka terhubung dengan Li Tianming di hati. Melalui garis makhluk hidup ini,
Li Tianming dapat menyebarkan pikiran dan idenya ke ribuan sumber bintang tingkat penciptaan di Ten Desolate Star Furnace. Ini mengubahnya menjadi bentuk kehidupan yang melampaui bintang-bintang. Mungkin bagi orang-orang beriman ini, dialah dewa yang sejati. Dewa yang seperti ini melampaui manusia biasa, orang suci, dewa tertinggi, dewa bintang, dan dewa kosmik, dan merupakan eksistensi di tingkat yang berbeda. Tiandao Arena adalah tempat yang hebat. Li Tianming sangat tersentuh. Kalau tidak ada Tiandao Arena, bagaimana dia bisa membangun keyakinan seperti itu pada Ten Desolate Star Furnace? Bahkan ada keturunan Yan dan Huang dari tungku bintang lainnya. Luar biasa. Jantung Li Tianming berdebar kencang saat membayangkan pemandangan masa depan dinasti Tianming yang menyapu rerun dewa bintang atas. Bukankah banyak jenius Zeus dari garis keturunan kaisar dan tungku bintang lainnya memasuki rerun dewa bawah sekarang dengan kedatangan mereka? Para penonton di arena Tiandao pasti akan terbuka terhadap dunia di belakang mereka. Bukankah ini peluang baru untuk ekspansi kita, kata Bai Ye bersemangat. Sungguh. Jadi Li Tianming harus kembali ke arena Tiandao. Kini, semua jenis pasokan telah dikirimkan, dan lini makhluk hidup tungku bintang 10 Desolate juga telah memperkuat fondasi langkah pertama. Saatnya kembali. Sebelum pergi, Li Tianming harus bertemu dengan para tetua. Ia jatuh dari langit dan mendarat di dalam penghalang istana surgawi. Mantan rekan, teman, dan para tetuanya menatap bintang berbentuk manusia sepanjang 800 meter itu dengan mata terbelalak. Longsing dan yang lainnya juga merupakan dewa alam semesta, tetapi kekuatan ilahi mereka tidak sebesar Li Tianming. Li Tianming menyapa mereka dan pergi menemui Li Wudi. Semua orang tahu dia sibuk sepanjang hari, tetapi tidak ada yang peduli. Di atas hamparan pasir kuning, Li Wudi dikelilingi oleh bola-bola hewan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bola-bola hewan kecil itu menempel padanya dan mengeluarkan suara ayam, hampir membuat Li Wudi pingsan. Tak hanya dia yang roboh, Paman Taiksu Kunpeng pun roboh. Puluhan ribu bola-bola hewan kecil merayapi sayapnya dan melompat ke arahnya. Ayah baptis, mereka tampaknya sangat menyukaimu, kata Li Tianming sambil berjalan mendekat sambil tersenyum. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Pesona kepribadianku muncul. Sungguh menyebalkan. Li Wudi mendesah. Orang pembawa sial, kau sudah menjadi dewa Zeus. Li Tianming memandang pria berambut merah genit yang juga menggunakan tubuh Zeus, dan merasa sedikit tidak nyaman untuk beberapa saat. Omong kosong. Aku akan menyendiri saja setiap hari. Li Tianming mengirimkan kembali begitu banyak harta, tidak masuk akal jika dia tidak menjadi dewa alam semesta. Bagaimana pewarisan darah Zeus, tanya Li Tianming. Lebih dari 60. Apa kau sudah takut mati di hari ketiga, tanya Li Wudi dengan percaya diri. Haha, berhentilah menyombongkan diri, nak. Kalau terus begini, kau tidak akan lebih besar dariku, Jill. Li Tianming mencibir tanpa ampun. Orang pembawa sial, sungguh memalukan. Li Wudi marah. Setelah mempermalukannya, Li Tianming memutuskan bahwa tempat itu bukan tempat yang baik untuk tinggal lebih lama lagi. Ia melarikan diri, meninggalkan pesan, tumbuhlah perlahan, orang tua. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membawa menantumu kembali bersamaku. Jangan mempermalukan keluarga Li kita. Enyahlah, umpat Li Wudi. Sebelum pergi, Li Tianming pergi menemui mereka berdua. Di sebuah istana elegan yang baru dibangun, dua wanita cantik berambut merah muda muncul di hadapannya, yang satu lembut dan penuh tekad, yang lainnya lembut seperti air. Itu adalah Aurora dan Matahari. Mengenang masa lalu, Li Tianming masih merasa sedikit nostalgia. Lagi pula, masa-masa bertarung 1 lawan 2 selalu indah. Sayangnya, beberapa kondisi tidak memungkinkannya sekarang. Meskipun mereka semua telah memasuki alam Yan dan dekat dengan alam Zeus dengan akumulasi sumber daya yang besar, kesenjangan antara mereka dan Li Tianming masih terlalu besar. Untungnya, mereka sendiri tidak terlalu peduli. Mereka cukup terkejut melihat Li Tianming datang menemui mereka. Pria sibuk, akhirnya kau ingat kami. Sui Shen Yao mengerucutkan bibirnya. Kangen adikmu? Aku lagi kepikiran tante, kata Li Tianming. Orang pembawa sial, kejam sekali. Sui Shen Yao melompat marah. Ia ingin menghajarnya, tetapi melihat tubuh dewa orang ini begitu besar, ia terpaksa menyerah. Apakah semuanya berjalan baik, tanya Aurora dengan khawatir. Bagus sekali. Li Tianming menggaruk kepalanya dan berkata, ada sesuatu yang aneh terjadi akhir-akhir ini. Simulasi kesadaran ilahiku telah mencapai tingkat ke-40, dan wanita pedang zaman telah muncul. Dia mirip denganmu. Itu pasti hanya kebetulan, kata Aurora lirih. Dia menatap Li Tianming dengan tatapan muram dan menambahkan, jangan khawatirkan kami.
Tempat ini sangat bagus. Kami juga punya kesempatan untuk turun. Li Tianming ingin berbaring di pelukannya sebentar dan menikmati kehangatan yang lembut, tetapi kenyataan tidak mengizinkannya. Merasa sedikit bersalah, ia berkata, "Jangan khawatir, ada banyak kesempatan di alam semesta yang tak terbatas ini. Tunggu, jika ada sesuatu yang baik, aku akan membawanya kembali kepadamu. Ikuti saja arusnya." Aurora tersenyum. "Apa maksudmu dengan biarkan saja Bibi? Bukankah Bibi bilang Bibi hanya ingin memberinya bayi Bibi paling sayang anak-anak?" Kata Sui Shen Yao sambil mencibir. "Jangan bicara omong kosong." Aurora tersipu dan segera menutup mulutnya. Li Tianming tersenyum dan berkata lembut, "Iya." Dia masih cukup santai di hadapan mereka, lagi pula mereka sudah melewati tahap itu. Setelah mengobrol sebentar, mereka mengetahui bahwa masalah Li Tianming di Rerun Dewa Bawah masih mendesak, jadi Aurora berkata, "Baiklah, jangan khawatirkan kami, pergilah dan lakukan urusanmu." "Baiklah." Li Tianming berhenti mengomel dan berdiri untuk pergi. "Tunggu." Sui Shen Yao cemberut dan berteriak. "Untuk apa?" tanya Li Tianming. "Lihat itu." Sui Shen Yao menggigit bibirnya. Petik 2, tanda seru petik 2. "Lagi pula, kau telah menjadi Dewa Zeus. Aku agak penasaran seperti apa jadinya," kata Sui Shen Yao sambil menundukkan kepala dan tersipu. "Aku akan menakutimu sampai mati." Li Tianming berbalik dan berjalan ke arahnya. Tak lama kemudian, teriakan keheranan terdengar dari istana. Di tengah cahaya yang bersinar, Li Tianming dan Wei Sheng Moyan kembali ke formasi 10.000 bintang surgawi dan kemudian menuju pintu masuk bintang Fenglan. Mustahil. Pintu masuk Sang Xingsu telah diblokir sepenuhnya oleh 8 dewa. Dengan tubuh Dewa Zeus yang begitu besar, dia pasti tidak bisa masuk lagi. Itu keluar dari mata Maple Blue Star dan menyebabkan gempa bumi lain di Maple Blue Star. Kemanapun ia pergi, kekosongan itu runtuh. Sekarang, tidak sulit bagiku untuk menembus sumber bintang tak terbatas dengan populasi 100 triliun hanya dengan satu pedang. Dari sudut pandang praktisi Maple Blue Star, 2 mikrokosmos yang melintas di atas kepala mereka. Tak lama kemudian, Li Tianming tiba di pintu masuk Gua Bintang Ibel Kegelapan. Kekosongan di sini runtuh dan Gua Bintang Ibel Kegelapan telah lama hancur, tetapi pintu masuknya masih utuh. Li Tianming berbalik dan menarik Wei Sheng Moran, dan keduanya bersembunyi di cermin hitam berdampingan dan melewatinya dalam sekejap. Setelah melewati penghalang ini, debu perak di Rerun Dewa Bawah baru saja bangun dan mulai bekerja. Li Tianming segera menuju ke perahu gelap alam leluhur. Dalam perjalanan, Yin Chen belajar dari Zi Zhen tentang penampilan Ye Lingfeng. "Ceritakan padaku detailnya." Li Tianming merasa sedikit lega saat mengetahui Li Qingyu baik-baik saja, dan perlahan mendengarkan penjelasan rinci Yin Chen tentang apa yang terjadi. Akankah dia menang? Masih banyak ibel di belakangnya. Inilah yang membuat Li Tianming pusing. Sekarang dia menjadi parasit bagi Ye Lingfeng, dan ia dapat bepergian ke dunia lain sesuka hati. Li Tianming tidak punya cara untuk mengatasinya. Untungnya, Ye Lingfeng mendapat dukungan dari Soul Demon, dan situasinya tampak lebih baik. Dalam kemarahannya, Qingyu langsung menyerap semua bakat Dewa Bintang Jatuh dan Dewa Matahari Terbenam hingga menjadi 99. Hal ini sangat mengejutkan Li Tianming. "Saya mendengar bahwa matahari terbenam dan meteorit saat ini tidak setingkat ini, yang menunjukkan betapa menakjubkan kelahirannya sebagai 8 dewi. Orang ini pasti sangat menderita, tapi untungnya hasilnya bagus." Saat memikirkan hal ini, perahu dunia bawah alam leluhur telah tiba, dan Li Tianming bergegas memasukinya. "Kakak," gadis dengan cahaya bintang perak yang bersinar terang muncul di depan Li Tianming. "Zeus tingkat kelima?" tanya Li Tianming dengan heran. "Saya tidak menyangka dia telah membuat kemajuan besar selama periode penularan berkelanjutan ini." Setelah mencapai 99, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, kata Li Qingyu sambil menundukkan kepalanya. "Bagus." Li Tianming menepuk bahunya dan mendesah, "Setelah memasuki alam Zeus, seperti dugaanku, langkahku jauh lebih lambat, sementara kau justru lebih cepat. Ini artinya kau akan segera menyusulku, dan kau bisa berbagi kekhawatiranku." Li Qingyu memutar matanya ke arahnya. "Jangan coba-coba begitu. Setiap kali kau bilang akan gagal, kau malah akan mengalami petualangan baru. Aku tidak memintamu terbang, aku hanya ingin membuatmu sesibuk mungkin dan membantumu." Itulah kebenarannya. Mengenai Xiao Feng, Li Tianming baru saja selesai berbicara ketika Li Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita cari kesempatan secara perlahan." Kemampuan untuk menemukan peluang terletak pada Yin Chen. Li Tianming benar-benar tidak tahu. Dunia lain bukanlah wilayahnya.
Kalian berdua di mana, tanyanya pada Bai Ling dan Bai Ye. Kedua jiwa mereka terjerat bersama, sulit untuk dihadapi, kata Bai Ye. Gampang, basmi saja mereka semua dan masalahnya selesai, kata Bai Ling. Orang pembawa sial kau, itu kan kakak Leo. Bai Ye melotot. Mereka mulai bertengkar lagi memperebutkan kepala Li Tianming. Aku tidak bisa mengandalkan mereka berdua. Yin Chen masih bisa diandalkan. Li Tianming merasa malu. Dia meminta Yin Chen untuk pergi dan melihat perubahan di Rerundewa tingkat bawah. Tak lama kemudian, Yin Chen membawa kembali berita baru. Banyak orang yang datang, kan, tanya Li Tianming dingin. Dibandingkan sebelumnya, ini jauh lebih banyak. Yin Chen juga sedikit tidak senang. Baru saja membasmi 50.000, dan lebih banyak lagi yang datang. Ini membuktikan bahwa keputusanku untuk segera menyuruh saudara-saudara dari Taiko Hengsha pergi adalah benar. Tatapan Li Tianming tajam. Katakan padaku, ada berapa banyak kaisar tingkat kaisar langit dan jenius lainnya dari Tungku Bintang? Yang pertama, lebih dari 100. Yang terakhir, 30, lebih dari 10.000. Kata Silver Dust Machinery. Astaga, Li Tianming terdiam. Ada lebih dari 100 orang dengan garis keturunan kekaisaran, ini masih dapat diterima. Tapi kalau ada terlalu banyak makhluk tingkat atas di antara mereka, itu akan merepotkan. Siapa yang tahu ada berapa banyak Zeus setinggi 1000 meter? Adapun yang terakhir, lebih dari 300.000 jenius Zeus dari Star Furnace lain datang langsung. Ten Desolate Star Furnace sebelumnya memiliki staf penuh, hanya 50.000 orang. Dengan kata lain, seluruh Rerundewa bawah sekarang ditempati oleh 8 divisi dewa, tanya Li Tianming sambil menggertakkan giginya. Ya, keajaiban, gunung, kau tidak bisa masuk, kata Yin Chen sambil terkekeh. Benar-benar mustahil untuk maju. Kita harus masuk. Lagi pula, aku masih punya separuh pedang Dong Huang di sana, kata Li Tianming dingin. Meski begitu, dia memang mengalami sakit kepala. Ratusan kaisar, ditambah lebih dari 300.000 raja. Skala seperti itu dapat dengan mudah memusnahkan 30.000 orang di Hengsha kuno. Sepertinya pemusnahan 50.000 dewa Zeus yang kita lakukan telah membuat 8 kelompok dewa yang tak pernah kalah ini murka. Dengan kedatangan para jenius ini, saya khawatir perhatian seluruh Rerundewa bintang atas kini tertuju pada Rerundewa bawah. Ini adalah hal yang luar biasa bagi peningkatan garis keturunan makhluk hidup. Masalahnya adalah, saya harus bisa memakan kelompok orang ini. Sekarang lawannya lebih dari 10 kali lipat lebih kuat, dan para pembantu Li Tianming telah kembali ke Hengsha kuno. Kekuatan mereka benar-benar tidak seimbang, jadi pertarungan langsung mustahil dilakukan. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Li Tianming tidak bisa optimis. Rasanya seperti ada tulang besar yang keras muncul di hadapanku, yang sangat sulit untuk dikunyah. Saya tidak tahu pada level apa ke-8 dewa ini berada. Tepat ketika Li Tianming menemui jalan buntu, Yin Chen tiba-tiba berkata, Mushan, aku akan menemuimu. Musan Qian. Li Tianming merasa sedikit lega. Dia akhirnya muncul. Ia mengendalikan perahu dunia bawah alam leluhur dan bergerak maju sesuai instruksi Yin Chen. Setelah mencapai lokasi tertentu, ia keluar dari perahu dunia bawah alam leluhur, dan sebuah gerbang gelap muncul di lumpur di depannya. Li Tianming langsung masuk. Ia seolah tiba di alam leluhur lain. Di hadapannya berdiri Mu Santeng, yang tingginya lebih dari 1000 meter. Mu Santeng berkilauan bagai kaca berwarna. Ia anggun dan lembut, dengan sikap agung yang membuat orang sulit mendekatinya. Tetapi sekarang Li Tianming telah tumbuh begitu besar sehingga dia hampir tidak dapat memandangnya secara setara. Kamu banyak membantu terakhir kali, kata Mu Sanying langsung. Jadi maukah kau memberiku beberapa keuntungan, tanya Li Tianming sambil tersenyum. Aku sudah memberikannya padamu, kata Mu Sansing. Mustahil. Jutaan binatang leluhur kecil dan pedang pemecah bintang yang sangat berharga, semuanya diberikan kepadamu, kata Mu Sansuan lembut. Oke, Li Tianming hanya bisa mengangguk. Dia bukan orang yang akan memanfaatkan keuntungan kecil. Jelas, jika mereka tidak menyetujuinya, Li Tianming pasti sudah mengambil jutaan bola binatang kecil itu. Nama asli mereka adalah binatang leluhur kecil. Dia mengingatnya diam-diam. Kemudian dia bertanya, Nona Mushan, mengapa Anda meminta saya datang ke sini kali ini? Ayo kita lanjutkan urusan kita, kata Mu Sansing. Apa maksudmu, tanya Li Tianming serius. Kau harus tahu bahwa dewa-dewa dari 8 divisi telah datang ke sini berkali-kali lipat lebih banyak, termasuk ratusan kaisar. Beberapa di antara mereka sama kuatnya denganku, kata Mu Sanying dingin. Aku juga baru tahu soal ini. Li Tianming mengangguk.
Setelah jeda, ia bertanya, kau tidak akan membiarkanku membasmi mereka semua, kan aku tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Ini keterlaluan. Tidak, Mu Sansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, jumlah mereka tidak terlalu banyak, tapi terlalu sedikit. Apakah ini tidak cukup? Li Tianming tercengang. Ikan besar terlalu sedikit dan ikan kecil tidak cukup. Tidak ada yang bisa diubah, kata Mu San. Jadi apa maksudmu? Teruslah mengobarkan kebencian. Lakukan apapun untuk membuat 8 divisi dewa marah. Semakin banyak orang yang kau bawa, semakin banyak keuntungan yang akan kau dapatkan. Mu Sanzen menatapnya dengan tatapan tajam. Soal kenapa aku memintamu melakukan ini, jangan tanya. Tidak masalah. Li Tianming sangat pandai menarik kebencian. Apa keuntungan saya? Inilah pertanyaan yang membuat Li Tianming khawatir. Ia menarik kebencian, yang juga membantu meningkatkan jumlah makhluk hidup dan memiliki manfaat lain, yaitu membasmi 2 burung dengan 1 batu. Binatang leluhur kecil, dan yang lebih baik lagi, Zeus tingkat penekan dewa. Kata Mu San sederhana. Bagus, Li Tianming membutuhkan cara bertarung yang lebih baik. Jadi dia bertanya, baiklah, bisakah saya mendapatkan uang muka? Maju Mu San menatapnya tanpa berkata-kata. Aku harus cukup mampu untuk memancing kebencian dan mendorong lebih banyak jenius dari 8 divisi dewa untuk datang, kata Li Tianming serius. Mu Sanying melihatnya begitu serius dan sepertinya dia tidak sedang bercanda. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, aku akan mencarikanmu salinan Zeus. Jangan asal pilih. Aku mau yang terbaik. Li Tianming berhenti sejenak. Kalau kamu kasih aku yang biasa-biasa saja, bukankah itu cuma buang-buang tenaga? Kau, Mu Sanxing tidak tahu bagaimana menggambarkannya untuk sesaat. Dapat dipahami. Dia masih menjaga jarak, tetapi pria ini jelas memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri dan tidak sopan sama sekali. Kalau dipikir-pikir lagi, dia seperti pencuri. Bolehkah? Li Tianming tersenyum. Jangan pelit. Kita semua punya leluhur yang sama dan kita semua keluarga. Sekalipun itu hal yang baik, itu tidak bisa dianggap rahasia. Mu Sanwen melotot padanya, lalu setelah beberapa saat, dia berkata, ada Zeus penekan dewa yang sangat cocok untukmu. Oh, coba kulihat. Mata Li Tianming sedikit berbinar. Ia tahu bahwa jalur kultivasi klan Yan Huangming memiliki banyak kesamaan dengan jalur kultivasinya dan masih sangat relevan. Aku tidak membawanya. Aku akan membawanya kepadamu saat aku kembali nanti, kata Mu Sansing. Kembali kemana kau? Tidak di sini? Li Tianming menatapnya dan bertanya. Jangan banyak tanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Mu Sanying serius. Oke, jika dia tidak ingin mengatakannya, Li Tianming tidak akan memaksanya. Dia pikir dia akan pergi lebih dulu, tetapi dia menatap Li Tianming sejenak, lalu berkata dengan suara berat, pinjamkan aku pedang itu. Yang ini Li Tianming mengeluarkan pedang Dong Huang emas dan memegangnya di depan Mu Sancheng. Ya, Mu Sansing mengulurkan tangannya, jelas berniat menerimanya. Bahkan jika dia ingin mengambilnya, dia tidak mampu melakukannya, jadi Li Tianming bersikap terus terang dan menyerahkannya kepadanya. Sangat berat. Ketika Mu Sanzen mengambilnya, dia hampir tidak bisa memegangnya dengan kuat, dan lengannya sedikit gemetar. Dengan tingkat kekuatan tempurnya, dia bahkan tidak bisa menggunakan pedang Dong Huang dengan mudah, yang menunjukkan betapa beratnya gunung ajaib itu. Mu Sanying tetap diam, mengamati pedang Dong Huang cukup lama. Akhirnya, ia mengembalikan pedang itu kepada Li Tianming, sambil mendesah pelan, ini bukan milik nenek moyang kita, tapi pedang yang sangat bagus. Omong kosong, pikir Li Tianming dalam hati, masih banyak gadis pedang kekacauan yang menunggu untuk dicium. Setelah mereka semua berlalu, kekuatannya akan tak terbayangkan. Apakah kau memasuki gua pedang emas dan menggunakannya untuk menelan separuh gunung ajaib? Tanya Mu San lembut. Adegan itu juga tidak dapat dipercayainya. Benar sekali. Mata Li Tianming sedikit berbinar, dan ia mendongak menatapnya. Tiba-tiba ia mendapat firasat ia akan membawa kabar baik. Seperti yang diduga, Mu Sanqi mengerutkan bibirnya dan berkata dengan santai, ada gua pedang hitam lain. Aku tahu di mana. Kakak, teriak Li Tianming cepat-cepat sambil menggaruk kepalanya dan berkata, tolong beritahu aku. Mu San tersenyum diam-diam. Dia tidak ingin membuatnya penasaran, jadi dia langsung berkata, aku akan mengantarmu ke sana. Lokasinya juga dekat Gunung Miracle, tapi di tempat lain. Ruang lain, tempat yang tidak diterangi oleh arena Tiandao. Apakah sama dengan di sini? Tanya Li Tianming. Ya, Mu Sansing berbalik. Kau bisa ikut saja denganku. Akan lebih aman bagi mereka dan perahu dunia bawah alam leluhur untuk tinggal di sini. Tunggu sampai kau memasukkan separuh gunung keajaiban ke dalam pedangmu, lalu datanglah dan temui mereka.
Bagus. Li Tianming mengangguk. Meskipun dia belum melihat lubang pedang hitam, dia merasa sedikit bersemangat. Alasan mengapa ia tetap tinggal di rerun dewa tingkat bawah ini adalah karena separuh gunung ajaib lainnya juga merupakan tujuannya. Namun, Yin Chen mencari ke seluruh rerun dewa tingkat bawah tetapi tidak dapat menemukan gua pedang hitam lainnya. Siapa yang tahu bahwa Musan Qiu akan membawa berita besar seperti itu? Dia mengikuti Musan Qi di ruang khusus ini. Musan Qi sangat sedikit bicara, dan sepertinya dia tidak ingin membicarakan apa yang terjadi di belakangnya, jadi mereka berdua tidak berbicara sepatah kata pun di sepanjang jalan. Li Tianming ingin mengobrol sebentar, tetapi sayangnya dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Sekitar setengah hari kemudian, Li Tianming merasa bahwa dia sudah berada di ruang lain ini, dan telah mencapai posisi dekat dengan gunung ajaib. Alam leluhur ini sungguh ajaib. Ruang-ruangnya tampak paralel. Di tempat yang sama, sebenarnya ada dua dunia atau lebih. 8 suku dewa berada di satu tingkat, dan dia serta manusia liar sebelumnya berada di tingkat ini. Menurut kesan saya, dunia leluhur, dunia Kunlan, dan dunia tempat sarang lebah terakhir berada memang agak misterius. Kita hampir sampai. Setelah mendengar Musanying mengucapkan 3 kata ini, Li Tianming melihat ke depan dan melihat ada gerakan di depannya. Pedang Dong Huang di tangannya juga sedikit bergetar, dan dia tampak sangat bersemangat. Pedang Dong Huang yang sekarang sebenarnya hanya memiliki bagian emas. Bagian hitamnya telah ditelan dan hanya tersisa sebuah titik kecil. Jadi, jika Li Tianming ingin membelah pedang Dong Huang menjadi 2, ia hanya akan mendapatkan sebuah titik dan sebuah pedang emas, alih-alih 2 pedang panjang yang seimbang seperti sebelumnya. Ini juga menunjukkan bahwa itu belum lengkap. Putri Pedang Kekacauan, seharusnya ada lebih banyak konten. Tepat saat Li Tianming memikirkan hal ini, ia berbelok di tikungan dan sebuah lubang pedang hitam besar muncul di hadapannya. Spesifikasinya hampir sama persis dengan lubang pedang emas sebelumnya, dan juga terhalang oleh banyak penghalang. Sebagai perbandingan, lubang emas tampak megah dan agung, seperti kekuatan seorang kaisar, sementara lubang hitam tampak mendominasi dan brutal, melambangkan murka kaisar. Karena marah, ia menjadi lebih kejam dan memiliki keinginan kuat untuk membasmi. Gua pedang ini sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, tapi sayangnya kita tidak bisa masuk. Gunung ajaib sudah lama menunggu kedatangan penerus sejati, tapi aku tidak menyangka itu adalah kau, kata Musan Xing sambil mencibir. Kenapa kau tidak menyangka itu aku? Li Tianming berkata sambil tersenyum tak berdaya. Gua pedang ini memiliki aura yang sangat mendominasi, tapi kau tampak seperti pencuri kelas tri. Temperamenmu tidak cocok, kata Musan Qiu terus terang. Aku terlihat seperti pencuri itu karena kau belum melihatku tanpa topeng, kata Li Tianming. Kalau begitu, ambillah. Ada kilatan di mata Musan, dan dia tampak sangat tertarik. Ambil saja kalau kau mau. Lagi pula, mereka berada di alam leluhur lain ini dan tidak bisa melihat arena Tiandao. Li Tianming mengulurkan tangan dan melepas topeng kuncup merahnya. Sesaat, ia muncul di hadapan Musan Zhen dengan rambut putihnya, mata emas dan hitamnya, serta penampilan 4 binatang pendamping yang mendominasi dan liar di tubuhnya. Musan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Li Tianming akan terlihat seperti ini setelah menjadi Dewa Zeus. Terus terang saja, dia sedikit terintimidasi. Apakah dia tampan, tanya Li Tianming sambil mengangkat alis. Aneh sekali, sampai mengejutkanku. Musan Qi mengerucutkan bibirnya dan berkata tanpa ampun, aku tidak bisa bilang itu indah. Benar-benar, Li Tianming tidak ingin melanjutkan topik ini. Ia kembali mengenakan topeng Bauhinia agar lebih mudah menggunakan tangan pencuri langit untuk merobek penghalang dan masuk. Tindakan ini memang cara pencuri antar bintang. Baiklah, terima kasih. Li Tianming berkata demikian dan berjalan menuju gua pedang. Melihatnya beraksi, Musan berkata, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali dan membantumu mendapatkan Zeus Dao penekan dewa itu. Setelah kau mendapatkannya, jangan berkeliaran. Ini adalah alam leluhur yang tidak stabil. Tanpa aku yang memimpin, kau bisa dengan mudah tersesat ke dalam pasir hisap alam leluhur. Jika kau berakhir di alam semesta yang kacau, itu akan merepotkan. Pasir hisap dari alam leluhur alam semesta yang kacau, bisakah pasir hisap itu mengalir langsung ke alam semesta yang kacau, tanya Li Tianming heran. Di alam leluhur, segalanya mungkin. Setelah Musan Qiu selesai berbicara, ia berbalik dan pergi, menghilang ke dunia yang dalam ini dalam sekejap mata. Yin Chen, bisakah kau menjelajahi dimensi ini, tanya Li Tianming. Bisa. Begitu Musan Zhen pergi, Li Tianming melepaskan lebih banyak debu perak. Awalnya, Yan Huang Mingyuan di sini terlalu padat, dan debu perak hampir tidak bisa bergerak.
Setelah pembentukan partikel neutron Zeus, masalah ini tidak ada lagi. Kedua alam leluhur, mungkin karena jarak di antara keduanya tidak jauh, individu Yin Chen dapat berkomunikasi satu sama lain. Hati-hati, lihatlah apa itu pasir hisap alam leluhur. Atau lihat apakah kau akan mengalir ke alam semesta yang kacau, kata Li Tianming. Itu bertele-tele, Yin Chen tidak membutuhkannya untuk membuat pengaturan sama sekali, dia dapat melakukan semuanya secara otomatis. Tempat ini cukup misterius, termasuk Mushan Teng yang juga misterius. Lubang pedang itu tepat di depannya. Li Tianming tidak terlalu memikirkannya. Ia mulai menggunakan tangan pencuri langit untuk membuka lubang pedang hitam itu. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini ia secara alami sudah familiar dengan rute tersebut. Setelah beberapa saat, Li Tianming berhasil memasuki pusaran gua pedang hitam. Berdengung, dia langsung jatuh ke dalam ruang hitam. Jika ruang hitam ini seperti yang diharapkan, itu seharusnya merupakan dasar gunung keajaiban, yang menggemakan gua pedang emas di puncak gunung. Awalnya gelap gulita, tetapi ketika Li Tianming mengeluarkan pedang Donghuang emas, semua yang ada di dalamnya menjadi terang. Dia berbalik dan melihat memang ada patung hitam besar di belakangnya. Patung itu adalah seorang wanita berzirah hitam, dan pakaiannya persis sama dengan milik wanita pedang kekacauan emas. Suara mendesing. Kali ini bahkan lebih sederhana. Pedang Donghuang langsung membawa Li Tianming dan menusukkannya ke tengah alis patung hitam itu. Sebelum mengenai sasaran, patung hitam itu bergetar dan mulai meleleh, menyatu ke arah pedang Donghuang seperti lautan hitam yang mengalir ke dalamnya. Patung itu membawa kekuatan hitam tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya, yang jenisnya sama dengan kekuatan putri pedang kekacauan emas, tetapi cenderung menjadi kekuatan yang merusak, dan lebih ganas dan kejam. Ini baru permulaan. Ketika kekuatan tak berujung dari patung hitam itu memasuki pedang Donghuang, seperti yang diharapkan, Yin Chen berkata bahwa separuh gunung ajaib yang tersisa di luar sudah bergetar hebat. Di gunung keajaiban, terdapat lebih dari 300.000 jenius dari 8 divisi dewa. Mereka mencari orang di mana-mana untuk membalas dendam, dan kebanyakan dari mereka berkumpul di gunung keajaiban. Meskipun hanya tersisa setengah dari gunung ajaib, gunung itu masih cukup besar untuk ukuran Zeus biasa. Oleh karena itu, getaran gunung ajaib yang hitam langsung mengejutkan mereka dan menarik perhatian seluruh Sang Xingsu. Miracle Mountain bergerak lagi. Apa artinya ini? Kedelapan dewa itu tampak tidak senang. Mereka ingat bahwa perubahan terakhir di gunung ajaib tampaknya menguntungkan penduduk asli alam leluhur bernama Lin Feng. Sekarang, ada perubahan baru, yang pasti menjijikkan. Orang itu masih di sana, pergi dan tarik dia keluar. Basmi dia cepat. Dengan lebih dari 300.000 orang yang masuk, apa yang perlu ditakutkan jika kita membasmi satu saja dari mereka? Guncangan gunung ajaib membuat rerun dewa di bawahnya, yang telah mati untuk sementara waktu, hidup kembali. Mata dingin yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada gunung hitam yang bergetar, mencari pengkhianat yang menantang keagungan 8 dewa. Akan tetapi, mereka hanya bisa menyaksikan gunung ajaib hitam itu menyusut lalu lenyap sepenuhnya ke dalam rerun dewa yang lebih rendah. Yang muncul di depan mata mereka adalah pohon leluhur 9 kehidupan yang menjulang tinggi. Pohon itu berwarna abu-abu namun besar, dan tampak seperti telah mati. Banyak buah 9 kehidupan telah dipetik darinya, dan kini beberapa buah 9 kehidupan baru bermunculan, menarik perhatian 8 dewa. Namun, mereka semua adalah Zeus, dan jumlahnya banyak, jadi mereka tidak terlalu peduli dengan 9 buah kehidupan ini. Yang lebih mereka inginkan adalah bola-bola binatang kecil, tetapi sayangnya bola-bola itu sudah tidak tersedia lagi. Dia pasti akan muncul. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukannya di arena Tiandao. Ada lebih dari 300.000 dewa jenius dari 8 divisi, dan mereka memiliki banyak kesabaran. Pada saat yang sama, Li Tianming berada di tingkat lain dari alam leluhur. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di sekelilingnya. Ledakan. Raungan itu berlangsung lama sebelum akhirnya seluruh gunung ajaib memasuki pedang Donghuang. Kali ini, peningkatannya telah terbentuk sepenuhnya. Terlihat jelas bahwa titik hitam pada pedang itu meluas lagi, dan bagian hitam pedang Donghuang kembali lagi, membelah badan pedang dengan emas dengan sempurna. Gunung ajaib membentuk bilah pedang, membuatnya lebih tajam dari sebelumnya. Li Tianming mengulurkan tangannya dan mengubah pedang berat Donghuang menjadi 2 pedang panjang, 1 emas dan 1 hitam. Pedang emas itu agung dan pedang hitam itu ganas. Kapan dia menyatukannya kembali? Kedua patung itu menjadi sumber kekuatan pedang Donghuang. Aku penasaran apa yang terjadi pada putri pedang kekacauan.
Li Tianming memegang pedang sementara jiwa surgawinya merasuk ke dalam pedang Dong Huang. Ia melihat sekeliling dan melihat gerbang tak berwarna itu masih ada. Di depan gerbang tak berwarna itu, para gadis pedang kekacauan masih berbaris rapi, menunggu inspeksinya. Namun, Li Tianming tidak menemukan adanya Black Chaos Sword Lady baru yang muncul. Akan tetapi, masing-masing dari putri pedang kekacauan yang awalnya berwarna emas kini memiliki bagian hitam di tubuh mereka, sama seperti pedang Dong Huang itu sendiri, campuran hitam dan emas, tampak agung dan ganas, dan masing-masing dari mereka tidak boleh diganggu. Dalam imajinasi, kulit keemasan dan hitam tampaknya sulit diapresiasi, tetapi sebenarnya, orang-orang cantik ini memiliki padanan warna yang sangat bagus, dan dengan tata krama dan perawakan yang baik, mereka juga sangat khas. Dengan kata lain, campuran emas dan hitam adalah putri pedang kekacauan yang sebenarnya. Ketika Li Tianming memisahkan kedua pedang itu, ia menemukan bahwa Chaos Sword Lady juga terbelah menjadi emas dan hitam lagi, dan masing-masing terbelah menjadi dua. Saat ini, pedang Dong Huang baru menyerap ketajaman yang dibawa oleh Gunung Ajaib. Masih ada jalan panjang sebelum bisa memanfaatkan kekuatan putri pedang kekacauan yang dibawa oleh kedua patung itu. Li Tianming menatap pasukan gelap Chaos Sword Maiden di depannya, dan untuk sesaat, dia merasa sedikit malu. Apa yang mereka inginkan bukan sekedar sendewa mulut biasa, tetapi ciuman yang dalam. Siapa yang menciptakan suasana konyol ini? Li Tianming mengeluh dalam hati. Dia menciumnya sekitar 2 atau 3 hari, dan kemudian Mu Sanxing kembali. Ia langsung melihat pedang Dong Huang hitam keemasan di tangan Li Tianming. Matanya memanas saat ia berseru kagum, dari ketajamannya saja, pedang ini jelas lebih dari sekadar pedang penekan dewa. Tapi kenapa tidak lebih kuat? Aku menjadi lebih kuat saat kita berciuman. Li Tianming terbangun dan mengeluh lagi. Mu San menatapnya dengan bingung. Tidak, Li Tianming tersenyum dan mengulurkan tangannya. Di mana Zeusku? Untukmu. Mu Sanzhen jelas orang yang sangat tegas. Begitu Li Tianming selesai bertanya, ia mengeluarkan segel berbentuk naga emas dan hitam dari cincin Sumeru dan menyerahkannya kepada Li Tianming. Apa ini? Li Tianming menimbang segel berbentuk naga itu dan merasa cukup berat. Terdiri dari 2 bagian atas berupa naga melingkar, dan bagian bawah berupa segel kubus, mirip dengan segel kekaisaran. Sedangkan untuk Dao Dewa Zeus, kau hanya perlu membaca slip giok dari terakhir kali. Hanya saja Dao Dewa Zeus tingkat penekan dewa lebih rumit, dan pembawa yang dibutuhkan lebih berkualitas, kata Mu Sanxing serius. Aku mengerti. Li Tianming mengerutkan kening dan menatap segel berbentuk naga itu, lalu menatap Mu Sancheng dan berkata sambil tersenyum, bisakah kau memperkenalkannya padaku? Aku tidak punya waktu. Kau bisa mencarinya sendiri. Mu Sanwen meliriknya. Biar ku jelaskan. Kau memilih level penekan dewa. Jangan salahkan aku jika kau tidak bisa mempelajarinya. Dan jangan pernah berpikir untuk bertukar denganku. Aku tidak punya waktu untukmu. Tidak bisa mempelajarinya. Li Tianming menyimpan segel berbentuk naga itu dan berkata dengan gembira, baiklah, kalau aku tidak bisa mempelajarinya, itu salahku sendiri, bukan salahmu. Sejujurnya, garis keturunan Yan Huangmu tidak terlalu kuat, dan Dao Zeushin kami memiliki persyaratan garis keturunan yang sangat tinggi. Kemungkinan besar kau tidak bisa mempelajarinya, kata Mu Sanxing serius. Bagaimana dengan pedang pemecah bintang keberuntungan agung terakhir kali? Tanya Li Tianming. Itu terlalu mudah. Jenius manapun pasti tahu caranya. Mu Sanqian terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi, jadi dia berkata, jangan bicara omong kosong. Aku akan membawamu kembali ke perahu dunia bawah alam leluhur. Kau bisa memutuskan bagaimana caranya. Kita masih punya waktu, jadi jangan khawatir. Oke, Li Tianming mungkin punya kecepatannya sendiri dalam melakukan sesuatu. Sekarang setelah menjadi dewa alam semesta, ia bisa mengatasi kesulitan. Tak ada gunanya mengkhawatirkan banyak hal. Entah itu Chaos Sword Lady, Zeus Dao penekan dewa yang lebih rumit, atau pembukaan segel dewa hantu karakter Cina Xia Agung, semuanya butuh waktu lama untuk diselesaikan. Tidak lama kemudian, Mu Sancheng mengirim Li Tianming kembali ke sekitar perahu dunia bawah alam leluhur dan berbalik dan pergi. Anak kecil, kamu benar-benar populer di kalangan wanita. Ada wanita-wanita cantik yang mengikutimu kemanapun kamu pergi. Sebelum pergi, dia berbalik dan menggoda. Biasanya aku tulus pada orang lain, jadi wajar saja kalau seorang gadis rela hidup dan mati bersamaku, kata Li Tianming sambil tersenyum. Hehe, Mu San memutar matanya dan menghilang sepenuhnya. Li Tianming kembali ke perahu gelap alam leluhur bersama Zhu Sendao sang penekan dewa. Setelah kembali, aku bertanya-tanya apakah Zi Zhen dan Wei Sheng Moran bersembunyi dariku.
Mereka berdua berlatih keras dalam pengasingan. Kamu ini orangnya noob sekaligus suka main-main. Kalian berdua sama-sama noob. Apa kamu takut sekarang? Li Tianming bingung apakah harus tertawa atau menangis. Dia bukan orang yang kasar atau tak tahu malu, jadi masalah ini harus menunggu sampai mereka merasa puas, baru akan muncul dengan sendirinya. Lagi pula itu daging di mulutku, aku tidak bisa lari. Sebagian besar pikirannya sekarang masih tertuju pada kultivasi dan transformasi, jadi setelah kembali ke perahu gelap alam leluhur, dia juga memasuki ruang rahasia, mengeluarkan Susendao yang diberikan oleh Mu Xiantang, meletakkannya di tengah telapak tangannya, dan mulai mempelajarinya. Binatang pendamping klan ilahi Yan Huang adalah berbagai binatang keberuntungan, yang paling menonjol adalah naga. Oleh karena itu, naga adalah simbol mereka dan inti dari banyak seni bela diri dan teknik bertarung. Segel Zeus yang berbentuk naga ini jelas berhubungan dengan naga. Ketika Li Tianming memejamkan mata, jiwanya merasuk ke dalam segel berbentuk naga. Sesaat, naga emas dan hitam pada segel bergetar, seolah hidup kembali, terbelah menjadi dua naga emas dan hitam, melilit lengan Li Tianming dan membungkusnya erat-erat. Berdengung, jiwa Li Tianming melarikan diri ke dalam kehampaan, dan kegelapan muncul di depan matanya. Hidup, mati, tekan, naga, sebanyak 4 raungan terdengar entah dari mana, hampir mengguncang jiwa Li Tianming keluar dari segel berbentuk naga. Dari kegelapan, sesuatu segera muncul. Li Tianming melihat sekeliling dan melihat 3 gugusan bintang besar berkumpul dalam kegelapan di depan. Sejumlah besar bintang, pasir bintang, dan lingkaran cahaya berkumpul bersama, dan ribuan bintang benar-benar berkumpul menjadi 3 naga antar bintang tak berujung, yang lahir di depan mata Li Tianming. Ketiga naga ini agung dan mendominasi, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri, cemerlang bagaikan bintang dan bersinar abadi. Mereka jelas memiliki kekuatan yang berbeda dan karakteristik yang jauh lebih berbeda. Di sebelah kiri adalah seekor naga galaksi, dengan cahaya 9 warna di sekujur tubuhnya. Ia bagaikan naga kehidupan, dengan tumbuhan yang tumbuh di sekujur tubuhnya dan roh yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras di dalamnya. Penindasan naga hidup dan mati, totalnya ada 3, yaitu naga hidup, naga mati, dan naga penindas. Yang di sebelah kiri seharusnya adalah naga hidup. Ia membutuhkan kekuatan yang teratur seperti tumbuhan, vitalitas, dan jiwa untuk berkomunikasi. Li Tianming menatap naga 9 warna itu dan membaca informasi dari matanya. Ia menoleh ke kanan lagi, di mana terdapat seekor naga suci yang merupakan kebalikan dari makhluk 9 warna itu. Naga itu tampak ganas, brutal, dan sebagian besar berwarna abu-abu, tetapi juga terdapat kekuatan dahsyat seperti guntur dan api yang menggelinding di sisik naganya. Naga mati. Penguasa kehancuran, guntur, api, dan perintah lainnya. Li Tianming teringat saat berlatih diagram pedang Kaisar Langit, ia menemukan bahwa urutan Protos Yan Huang mirip dengan urutan binatang buas kuno miliknya. Di antara Kaisar Langit dalam diagram pedang Kaisar Langit, termasuk Kaisar Langit yang telah meninggal, bahkan atributnya sesuai dengan Xiaoba. Meskipun ini bukan korespondensi yang lengkap, pada dasarnya ini dapat digunakan. Misalnya, jalan naga mati umum ditemukan di api penyucian, kekacauan, dan penciptaan. Di antara semuanya, apa yang disebut tatanan penciptaan Cici sama sekali tidak ada hubungannya dengan penciptaan itu adalah kekuatan penghancur murni. Jika penghancuran adalah semacam kelahiran kembali, maka itu sungguh layak disebut. Xian-Xian dan 2 Xiaoliu bisa menjadi penguasa jalan naga hidup. Ying Huo, Miao Miao, dan Jiji bisa menjadi penguasa jalan naga mati. Li Tianming memandangi naga penindas di tengah. Ini adalah bagian ketiga dari naga penindas hidup dan mati. Naga penindas ini tampak jauh lebih besar daripada naga hidup dan naga mati. Yang mengejutkan Li Tianming adalah ternyata naga itu sebenarnya berkepala 2. Namun, naga berkepala 2-nya mirip dengan rerun dewa bintang Jianshen, tidak seperti Lan Huang yang lebih kekar, dan ada juga Kuisan dan Kuihai. Zhenlong ini memiliki kekuatan dunia pegunungan dan laut, dan intinya adalah penindasan. Stabilitas, kekerasan, dan keluasannya juga berkaitan dengan keabadian Yin Chen. Li Tianming tersenyum. Mu Shansing benar-benar pandai memilih. Urutan ketujuh hewan peliharaanku semuanya benar. Li Tianming bahkan merasa bahwa Ordo Takdir dan Ordo Kaisar akan membantu dalam mempraktikkan penindasan naga hidup dan mati. Misalnya, Ordo Kaisar membantu dalam kematian dan penindasan, sementara Ordo Takdir baik untuk pemahaman Li Tianming tentang naga hidup. Mari kita ke jalan naga dulu. Li Tianming merasa bahwa dao dalam naga galaksi berkepala 3 cukup kompleks, jelas merupakan dao Zeus berskala besar.
Dao ini memang jauh lebih kompleks daripada pedang penghancur bintang penghancur besar. 4050.